Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai pembelajaran metakognitif reflektif. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu ada Nabila Nurafiah dengan NIM 2004843, lalu ada Rama dengan NIM 2004914, dan yang terakhir ada Rina Riana Amelia dengan NIM 2008556. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi metakognisi. Metakognisi dapat didefinisikan sebagai sarana untuk berpikir lebih dalam. Pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi, metakognisi ini juga menghasilkan efisiensi dalam berpikir dan belajar. Konseptualisasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi memperluas cakupan penerapan dan transfer ide dan pemahaman. Ada literatur yang berkembang tentang pentingnya metakognisi dalam pembelajaran. Menurut Bereiter 2002, Bransford et al. 2000, Musa dan Baird Wells 2001 memandang metakognisi sebagai sebuah konsep multisegi. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa metakognisi terdiri atas pengetahuan, penilaian terhadap proses dan strategi kognitif, serta pemantauan atau pengontrolan kognisi. Sebagian besar kegiatan kognitif tergantung pada faktor-faktor metakognitif yang memantau dan mengendalikannya. Metakognitif sering pula dikatakan sebagai area yang membantu seseorang untuk belajar dengan lebih baik, memahami dengan lebih baik, dan memperoleh prestasi belajar yang lebih baik, dan membuat keputusan hidup secara lebih bijaksana. Larkin 2010 menyatakan metakognisi merupakan proses berpikir tingkat kedua atau berpikir tentang pikiran itu sendiri. Kluwe, Van der Grief, dan Goh 2012 menyatakan bahwa metakognisi memungkinkan kita untuk menjadi agen atas pikiran kita sendiri. Dengan kata lain, metakognisi menjadikan kita sebagai seorang individu yang dapat membangun pemahaman tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita, mengendalikan pikiran dan perilaku kita, dan memonitor konsekuensi atas pikiran dan perilaku tersebut. Metakognisi dapat pula diartikan sebagai bentuk perluasan kognisi, yakni kemampuan berpikir tentang bagaimana memproses informasi untuk berbagai tujuan dan mengatur cara bagaimana hal tersebut harus dilakukan. Kemampuan metakognisi adalah kemampuan untuk seakan-akan melangkah mundur pada saat dan dalam waktu tertentu dari apa yang telah kita ketahui untuk menganalisis dan mengevaluasi apa yang kita pikirkan. Sebagian besar pemahaman metakognisi ini pada dasarnya dapat dikembalikan kepada pendapat Flavel 1976 yang menggambarkannya metakognisi sebagai pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. Pemantauan aktif dan peraturan konsekuen dapat mengorkestrasikan proses ini dalam kaitannya dengan objek kognitif dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, lalu selanjutnya yaitu konsep metakognitif. Nah, Brown memandang bahwa konsep metakognisi ini memiliki 4 akar sejarah. Yang keempatnya telah menjadi fondasi bagi pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu isu verbal, dijadikan sebuah data. Nah, hal ini biasanya berkenaan dengan sebuah kondisi bagaimana kejadian sebuah proses berpikir seseorang. Nah, akal pertama ini dapat ditafsirkan sebagai apa yang kita ekspresikan adalah sesuatu yang kita ketahui atau bagaimana hubungan antara apa yang dapat kita ekspresikan dengan apa yang kita ketahui. Lalu yang kedua yaitu gagasan tentang kontrol eksekutif sebagai bagian dari model pemrosesan informasi. Nah, model ini juga memiliki prosesor pusat yang dapat mengendalikan operasinya sendiri yang meliputi sebuah perencanaan, evaluasi, pemantauan, dan juga revisi. Lalu yang ketiga yaitu pengaturan diri, proses yang mengarahkan seseorang secara aktif dan terus-menerus menyempurnakan tindakan mereka. Lalu yang keempat yaitu dipandang oleh Brown sebagai akar yang mendasari metakognisi, yaitu peraturan lain atau transfer kontrol dari orang lain untuk diri sendiri.
Nah, jenis peraturan ini didasarkan pada teori Vygotsky bahwa semua proses psikologis ini dimulai sebagai sebuah proses sosial dan kemudian diubah melalui dukungan pengalaman menjadi proses intrapersonal. Nah, berdasarkan keempat akar metakognisi ini dapat dipahami bahwa metakognisi ini senantiasa berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan juga mengontrol pengetahuan tersebut. Kemampuan mengatur diri tentang bagaimana cara memahami pengetahuan tersebut, serta kemampuan mengatur diri berdasarkan aturan yang berasal dari lingkungan masyarakat atau aturan yang disampaikan oleh orang lain. Nah, pandangan tentang metakognisi ini sebagaimana dikemukakan Brown di atas, para ahli juga bersepakat untuk membuat perbedaan mendasar atas 3 aspek metakognisi, yakni yang pertama yaitu metakognisi pengetahuan. Nah, metakognisi pengetahuan mengacu pada keyakinan dan teori-teori bahwa individu memiliki kognisi mereka sendiri, seperti keyakinan tentang makna, jenis berpikir tertentu, dan keyakinan tentang efisiensi kontrol memori dan kontrol kognitif. Metakognisi pengetahuan secara sederhana dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang kemampuan berpikir yang dimilikinya. Lalu metakognisi pengetahuan ini selanjutnya dapat dibedakan ke dalam 3 kategori, yakni pengetahuan tentang yang pertama yaitu person. Pengetahuan person adalah pengetahuan tentang bagaimana seseorang itu belajar dan pengetahuan tentang sejumlah faktor yang mempengaruhi seseorang tersebut belajar. Nah, pengetahuan person ini mencakup apa yang diketahui seseorang tentang dirinya sebagai seorang siswa dan keyakinan yang dimilikinya tentang segala hal yang memandu dirinya mencapai sebuah keberhasilan belajar atau segala sesuatu yang menyebabkannya gagal dalam belajar. Nah, pengetahuan ini selanjutnya dikenal pula sebagai konsep diri. Nah, lalu yang kedua yaitu tugas. Pengetahuan tugas ini adalah sebuah pengetahuan yang berkenan dengan tujuan, kebutuhan, dan juga tugas-tugas alamiah belajar. Nah, pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang bagaimana mendekati dan menyelesaikan sebuah tugas yang dihadapi seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pengetahuan strategi adalah pengetahuan tentang berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, lalu yang ketiga yaitu strategi itu sendiri. Nah, pengetahuan ini berhubungan dengan pengetahuan tentang beragam strategi membaca yang dapat digunakan untuk memahami bacaan. Nah, lalu yang kedua yaitu masuk kepada metakognisi pengalaman. Nah, metakognisi pengalaman ini meliputi penilaian tentang makna peristiwa mental tertentu atau misalnya pikiran, lalu perasaan metakognitif sendiri, dan penilaian status kognisi. Nah, penilaian dan keputusan metakognitif dapat didefinisikan sebagai interpretasi sadar dan pelabelan pengalaman kognitif. Nah, penilaian dan keputusan metakognitif adalah manifestasi yang nyata dari sebuah penggunaan pengetahuan metakognitif untuk menilai kognisi itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu masuk kepada metakognisi kontrol atau metakognisi penggunaan strategi. Nah, metakognisi kontrol ini adalah sebuah respons yang dibuat individu dalam mengendalikan kegiatan sistem kognitif mereka. Strategi-strategi ini dapat mengintensifkan atau menekankan strategi berpikir dan dapat diarahkan untuk meningkatkan proses pemantauan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang menggunakan strategi ini mulai dari penggunaan alat bantu memori untuk penyajian pesan, seperti penggunaan mnemonik atau latihan untuk mengingat materi dan strategi mengingat kembali. Mengukur kemampuan berpikir metakognisi. Menurut Strow pada tahun 2009 dan menurut Feynman pada tahun 2012, mereka menyatakan bahwa minimalnya ada 3 metode pengukuran keterampilan metakognitif yang biasanya digunakan. Ketiga metode tersebut diantaranya yang pertama ada retrospektif atau peninjauan. Ini merupakan catatan verbal di mana metode pengukuran ini merupakan metode pengukuran keterampilan metakognitif yang dilakukan setelah siswa mengikuti pembelajaran atau setelah siswa mengerjakan tes. Lalu yang kedua ada concurrent. Ini berupa pengukuran langsung.
yang dimana metode ini merupakan metode pengukuran metakognitif yang dilakukan selama siswa mengikuti proses pembelajaran atau selama siswa mengerjakan tugas belajar dan tes tertentu. Lalu yang ketiga ada prospektif atau harapan. Ini berupa pertimbangan belajar dan prediksi pengetahuan, yang dimana metode ini merupakan metode pengukuran metakognitif yang dilakukan sebelum siswa menyelesaikan tugas atau tes tertentu ataupun setelah siswa menjawab tes, namun sebelum tes tertentu diperiksa oleh guru. Selanjutnya, manfaat metakognisi. Munford dan Zimbalsaul 2002 meringkas manfaat metakognitif bagi siswa. Yang pertama, peluang untuk mempelajari, tidak hanya konten, tapi juga tentang teori dan proses disiplin, termasuk pemahaman tentang peran representasi pengetahuan dokumenter dan interaksi sosial dalam proses konstruksi pengetahuan. Yang kedua, keterlibatan dengan wacana yang membuat pemahaman dan pemikiran peserta didik terlihat, sehingga memberikan alat yang berharga untuk refleksi dan penilaian. Yang ketiga, dukungan untuk mengembangkan berbagai cara berpikir dan meningkatkan pemahaman tentang ide-ide disipliner. Strategi metakognitif. Strategi metakognitif dapat memberikan fasilitas belajar. Ini dapat disesuaikan dengan kursus e-learning, pengalaman belajar mengajar sosial, lalu kegiatan sebelum dan sesudah pelatihan, serta pengalaman belajar formal maupun informal. Adapun beberapa strategi metakognitif, diantaranya yang pertama dapat memberikan pertanyaan. Nah, di sini buat beberapa pertanyaan yang membuat siswa dapat memikirkan proses dan strategi pembelajaran siswa itu sendiri, sehingga siswa menjadi nyaman. Lalu yang kedua, mendorong untuk mempertanyakan diri sendiri. Buat siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai dirinya untuk meningkatkan pemahaman. Pertanyaan tersebut dapat dikaitkan dengan pencapaian tujuan pribadi siswa. Lalu yang ketiga, memberikan akses kepada teman sebaya sebagai mentor. Karena banyak siswa yang lebih senang belajar dengan teman sebaya yang lebih mahir dari dirinya karena dianggap lebih mudah. Lalu yang keempat, dapat memecahkan masalah dengan tim. Dengan adanya tim dalam pembelajaran, siswa dapat memecahkan suatu masalah dengan cara bekerja sama, yang dimana ini dapat meningkatkan cara berpikir siswa dalam bekerja sama. Lalu selanjutnya yang kelima, memberikan penjelasan terhadap diri. Penjelasan diri secara tertulis ataupun lisan dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahamannya mengenai hal yang sulit untuk dimengerti. Lalu yang terakhir, yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa jika membuat kesalahan. Pemberian kesempatan ini akan membuat siswa menjadi tahu dan berpikir hal apa yang membuat mereka salah, dan tentunya akan membuat siswa memperbaiki kesalahan itu saat mengulanginya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.